sungguh baik Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
Shalom. Saya akan mengajak kita untuk membaca atau merenungkan firman Tuhan yang tertera di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Yeremia dia melihat bahwa Tuhan menghukum bangsanya dengan sangat keji, dengan sangat bengis mungkin kalau boleh dikatakan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan luaskan kerajaan Yehuda diserang oleh kerajaan Babel. Di mana saat itu Yeremia melihat bahwa bangsanya banyak yang terbunuh oleh pedang, banyak yang terbunuh oleh penyakit sampar, dan juga banyak yang mati karena kelaparan. Kalau kita baca, saking parahnya kelaparan yang melanda Israel, sampai-sampai seorang ibu tega untuk mengorbankan anaknya demi mengisi perutnya, demi menghilangkan rasa laparnya, sehingga dia tega membunuh anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri. Sangat mengenaskan. Makanya kitab ini ditulis Ratapan. Ini adalah ratapan dari Nabi Yeremia yang dia melihat bahwa bangsanya mengalami kesulitan, kesukaran, penderitaan yang sangat dahsyat. Tetapi dalam penderitaan, dalam kesulitan itu, Yeremia mengatakan, dia berani mengatakan dengan pengurapan Tuhan bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Di tengah kelaparan, di tengah penyakit, di tengah kematian, Yeremia dengan pengurapan Tuhan mengatakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Mungkin sulit ketika kita juga dalam posisi kesulitan, kesukaran, dalam masalah, dalam mengalami problema hidup, kita berkata bahwa Tuhan itu baik, mungkin sulit. Kita bisa mengatakan Tuhan itu baik ketika kita diberkati, ketika hidup kita ini dalam tidak kekurangan suatu apapun, kita pasti akan bisa dengan mudah mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tapi bisakah kita berkata Tuhan itu baik ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam sakit penyakit, ketika kita kekurangan mungkin secara ekonomi? Tetapi Yeremia dengan pengurapan Tuhan di tengah-tengah kesulitan bangsanya mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Kenapa Yeremia berani mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Kalau kita mundur ke belakang, sebelum bangsa Israel, baik kerajaan Israel, baik kerajaan Yehuda, sebelum Tuhan luaskan penderitaan menimpa mereka, Tuhan sudah peringatkan terlebih dahulu bahwa kalau bangsa Israel tidak bertobat. Kenapa bangsa Israel tidak bertobat? Karena saat itu bangsa Israel sudah jauh dari Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah Allah, menyembah Tuhan yang sudah mengeluarkan mereka dari Mesir. Tuhan yang sudah memberikan mereka tanah Kanaan, tidak lagi mereka sembah. Dari Nabi Yesaya, bangsa Israel sudah jauh dari Tuhan. Bangsa Israel sudah menyembah berhala, menyembah patung-patung. Tuhan baik. Sebelum Tuhan menghukum bangsa Israel, Tuhan peringatkan terlebih dahulu melalui Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, agar Israel berbalik menyembah kepada Allah yang benar. Tetapi bangsa Israel ini adalah bangsa yang keras kepala, yang keras tengkuk. Kalau Tuhan katakan, dia tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh nabi-nabi Tuhan. Mereka tetap dengan jalan hidupnya sendiri. Mereka tetap menyembah kepada berhala. Mereka lupa kepada Allah yang sudah melepaskan dia dari jajahan di Mesir. Mereka sudah lupa kepada Allah yang memberikan mereka tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka sudah melupakan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Mereka menyembah kepada berhala. Dan itu merupakan suatu kenajisan di hadapan Tuhan. Itu adalah hal yang paling
Tuhan benci bahwa Israel berbalik daripada Tuhan. Sebelum penghukuman datang, nubuatan terus dikumandangkan di Israel. Tetapi Israel tidak mau berubah. Tuhan baik. Sekalipun bangsa Israel mengalami penderitaan, mengalami pembunuhan, diluaskan, banyak yang mati, tetapi Tuhan tidak sampai memusnahkan bangsa Israel. Ada penduduk Israel yang masih tetap tinggal hidup, dan sebagian lagi ada yang dibawa ke Babel, dan sebagian lagi tetap tinggal di Israel. Itulah kebaikan Tuhan. Tuhan baik. Sebelumnya Tuhan sudah peringatkan dengan firman, dengan nubuatan, tetapi Israel tidak mau berubah. Cara Tuhan mula-mula untuk membuat bangsa itu kembali kepadanya ialah secara, bisa dikatakan secara persuasif, membujuk, mengajak untuk berbalik lagi menyembah kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak mau. Terus Tuhan peringatkan bangsa Israel untuk berubah dari menyembah berhala untuk menyembah kepada Tuhan. Terus firman dikumandangkan dengan cara lembut, tidak bisa. Akhirnya datanglah malapetaka yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia dan Nabi Yesaya, bahwa Israel diserang. Kerajaan Israel yang pertama-tama dihancurkan oleh kerajaan Asyur, lalu kerajaan Yehuda dihancurkan oleh kerajaan Babel. Dan Yeremia menyaksikan penderitaan yang dialami oleh bangsanya, di mana kerajaan Yehuda dihukum melalui datangnya kerajaan dari Babel. Tetapi di tengah penderitaan, Yeremia berkata, Tuhan itu baik. Mungkin orang yang mendengarkan Yeremia pada saat itu berkata bahwa Yeremia ini mungkin tidak waras, dia tidak normal. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik ketika mereka mengalami kelaparan, ketika keluarganya ada yang mati dibunuh, ketika keluarganya ada yang mati terkena sakit sampar? Apakah itu Tuhan baik? Mungkin ada orang yang mencela Yeremia. Apakah Tuhan itu baik, Yeremia? Apakah engkau tidak melihat kesukaran yang terjadi terhadap bangsanya sendiri? Apakah dia tidak bisa melihat? Apakah dia tidak bisa merasakan? Tetapi Yeremia berkata, Tuhan itu baik. Yeremia pun pasti dia juga mengalami penderitaan yang sama yang dialami oleh bangsanya, di mana kelaparan terjadi. Mungkin dia pun mengalami kesulitan dalam hal makan minum, tetapi ada pemeliharaan dari Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam Yehezkiel bahwa sepertiga bangsa Israel akan mati oleh pedang, sepertiga akan mati oleh sampar, dan sepertiga akan dicerai-beraikan. Tuhan tidak memusnahkan bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel sudah bersalah, sangat-sangat bersalah kepada Tuhan. Saya katakan bangsa Israel ini sangat bersalah. Kenapa? Karena dia adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Satu bangsa yang disertai oleh Tuhan. Suatu bangsa yang sudah melihat mujizat-mujizat pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi dia melupakan semua pertolongan dari Tuhan. Bisa dikatakan bahwa Israel ini bangsa yang tidak tahu diri. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, memang tidak semua bangsa Israel menyembah kepada berhala. Tidak semua. Dalam kerajaan Yehuda ada raja-raja yang benar hidupnya di hadapan Tuhan. Hizkia, Yosia hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi anaknya Hizkia jauh dari Tuhan, berbalik dari Tuhan.
kalau kita lihat, Tuhan luaskan, Tuhan biarkan bangsa pilihannya untuk tidak menyembah kepadanya selama ratusan tahun. Tuhan luaskan itu, tetapi Tuhan peringatkan bahwa mereka itu harus kembali berbalik kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Saya katakan tadi, dengan cara persuasif mereka tidak mau berubah. Makanya penghukuman itu datang. Jadi penghukuman itu datang bukan karena Tuhan yang jahat. Di tengah penghukuman, di tengah kesulitan, kesukaran ini, Tuhan ingin agar umatnya itu sadar bahwa pengharapan itu hanya ada di dalam Tuhan. Bahwa bangsa Israel tidak bisa berharap kepada patung yang mereka sembah, kepada patung yang mereka buat, kepada berhala yang mereka puja, kepada berhala yang mereka berikan korban-korban. Ketika bangsa Israel di tengah kesukaran, apakah berhalanya menolongnya? Tentu tidak bisa. Karena itu buatan tangan manusia. Bagaimana buatan tangan manusia bisa menolong manusia yang membuatnya? Di sini bangsa Israel bisa dikatakan bahwa tidak menggunakan akal yang sehat, tidak menggunakan hikmat. Bangsa Israel lupa kepada Tuhan yang sudah menolongnya. Tetapi tidak tahu kenapa begitu kerasnya bangsa Israel. Dia tidak mau berubah, sehingga penghukuman Tuhan datang. Dan ketika penghukuman datang, seakan-akan Tuhan tidak menolong kepada bangsa Israel. Karena memang itu adalah jalan Tuhan. Itu adalah rencana Tuhan untuk membuktikan kepada bangsa Israel bahwa Allah yang mereka sembah itu salah. Sehingga mereka terkena wabah, terkena malapetaka. Mereka mati oleh pedang. Mereka mengalami kelaparan. Itu karena kesalahan mereka sendiri. Karena mereka menyembah Tuhan, menyembah Allah yang salah, yang tidak bisa menolong mereka. Tapi saya katakan, Tuhan itu baik. Hanya orang yang beriman, yang kuat, yang teguh, yang bisa berkata seperti Yeremia di tengah kesulitan, kesukaran. Apakah kita bisa berkata Tuhan itu baik ketika kita sakit? Apakah kita bisa berkata Tuhan itu baik ketika kita dalam kekurangan, ketika kita ada masalah, ketika kita dalam penderitaan, ketika kita harus menangis? Apakah kita bisa berkata Tuhan itu baik? Tapi firman Tuhan di sini mengajarkan bahwa Tuhan itu baik. Terkadang manusia itu hanya bisa berkata Tuhan itu baik ketika hidupnya diberkati, ketika dia sehat, ketika dia melihat keluarganya harmonis, ketika dia melihat usahanya maju, usahanya berhasil, ketika studinya berhasil, memperoleh nilai-nilai yang baik. Sangat mudah kita berkata Tuhan itu baik. Tapi mari kita belajar dari Ratapan 3 ayat 25 ini. Seperti yang Yeremia katakan, Tuhan itu baik sekalipun di tengah kesulitan, di tengah penderitaan. Sebagai orang yang percaya, kita harus mengimani bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, semuanya tidak terlepas dari pandangan Tuhan. Semuanya tidak terlepas dari rencana dan kehendak Tuhan. Mungkin saudara berkata, apakah COVID-19 ini ada rencana Tuhan? Mungkin kita bertanya, apakah COVID-19 ini Tuhan luaskan? Apa rencana Tuhan di balik COVID-19 ini? Kalau kita tahu dengan adanya COVID-19 saat ini, aktivitas hidup kita menjadi terbatas. Kita bersosialisasi sekarang sangat sulit. Bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Aktivitas kita dibatasi saat ini dengan COVID-19 ini. Apakah kita bisa berkata bahwa ini adalah rencana Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan? Apakah Tuhan itu baik di tengah COVID-19 ini? Ketika Tuhan meluaskan orang yang percaya juga terkena COVID-19,
Ada juga yang sampai meninggal dunia. Apakah Tuhan itu baik? Pemikiran kita manusia terbatas. Kalau kita lihat secanggih-canggihnya kita manusia menghadapi COVID-19 ini, kita terbatas. Kita terbatas. Dan kita pun terbatas untuk bisa berpikir, apakah ada rencana Tuhan di balik COVID-19 ini? Mungkin ada yang berkata, dengan COVID-19 ini, sekarang keluarga bisa beribadah dengan anggota keluarganya di rumah masing-masing. Bisa dikatakan seperti itu? Boleh. Tapi kalau kita melihat mungkin secara realita, mungkin banyak hal yang tidak baik dari COVID-19 ini. Belum lagi perekonomian akan terganggu, sudah terganggu dengan COVID-19 ini. Banyak toko-toko yang tutup, banyak pabrik yang sudah tidak ada order. Ya, karena work from home, mungkin ada juga penghasilannya yang dipotong. Mungkin juga THR akan ditangguhkan. Kesulitan ekonomi dari COVID-19 ini mungkin sudah kita rasakan saat ini. Apakah kita bisa berkata Tuhan itu baik di tengah COVID-19 ini? Tetapi firman Tuhan mengajarkan Tuhan itu tetap baik. Karena sebagai orang yang percaya, jangan pernah kita melupakan bahwa ketika kita mengiring Tuhan Yesus, Tuhan katakan kita harus memikul salib kita masing-masing. Jangan lupakan itu. Jangan kita berpikir bahwa ketika kita percaya Tuhan, kita mengiring Tuhan, hidup kita ini akan mulus, hidup kita akan lancar, kita akan diberkati, kita akan selalu bahagia, kita akan selalu happy, kita akan selalu tertawa. Kita akan selalu diberkati Tuhan. Apa yang kita rencanakan pasti berhasil. Kita pasti akan menjadi kepala. Tidak seperti itu. Memang benar bahwa Tuhan menjanjikan bahwa orang yang benar hidupnya pasti akan dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkata, kita boleh meminta apapun kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa, ketika kita meminta apapun kepada Tuhan, kita harus tunduk, tetap harus tunduk taat kepada segala keputusan Tuhan. Tuhan, Yesus mengajarkan bahwa di akhir doa, kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendakku. Jangan kita melupakan bahwa kita orang yang percaya. Hidup kita, langkah hidup kita, memang betul kita yang memutuskan. Tetapi orang yang percaya hidupnya ditentukan oleh Tuhan. Mungkin kita berkata, apakah Tuhan menentukan orang yang percaya mati terkena COVID-19? Apakah Tuhan menentukan? Sebagai manusia, pemikiran kita terbatas. Rencana Tuhan di balik COVID-19 ini mungkin belum kita mengerti saat ini. Tetapi kalau kita baca pada ratapan, mungkin kesulitan yang kita hadapi tidak seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Saat ini kita masih tetap bisa makan, masih tetap bisa minum, masih tetap bisa bekerja, sekalipun bekerja dari rumah, sekalipun mungkin tadi saya katakan penghasilan kita mungkin tidak penuh bulan ini dan bulan depan kita tidak tahu perekonomian akan seperti apa. Tapi tetap kita harus punya iman bahwa Tuhan itu baik. Bahwa jangan lupa tadi saya katakan bahwa kita ini harus memikul salib. Tidak ada firman Tuhan yang mengatakan kita ini akan memikul berkat. Tidak. Kita harus memikul salib. Tuhan itu tetap baik, baik dalam kesulitan, baik dalam kesukaran. Seperti yang Yeremia katakan, Tuhan itu baik. Ini peperangan iman mungkin dalam hidup ketika kita berkata Tuhan itu baik di tengah kekurangan kita. Disitulah iman kita diuji. Apakah dalam kesulitan, kesukaran kita bisa bersyukur, kita bisa bersukacita di hadapan Tuhan, ataukah kita mungkin saat ini menyalahkan Tuhan? Di mana Tuhan Yesus di tengah wabah corona ini? Di mana pertolonganmu Tuhan di tengah COVID-19 ini? Kenapa kau luaskan saya umat yang percaya?
mungkin terkena COVID-19, terkena kesukaran ekonomi. Kenapa Tuhan kau luaskan? Kenapa kau luaskan terjadi? Saya hanya bisa mengajak, mari kita introspeksi diri, pribadi lepas pribadi. Apakah hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan atau tidak? Apakah pengiringan kita kepada Tuhan sudah benar atau tidak? Tetapi jangan pula kita berkata bahwa saat ini bahwa orang yang menghadapi kesulitan, kesukaran, penderitaan itu adalah penghukuman dari Tuhan. Tidak juga. Ketika Tuhan luaskan Daud dikejar-kejar oleh Saul, ingin dibunuh, Tuhan luaskan. Ketika Daud mengalami kelaparan, dia harus makan roti di bait Allah yang dipersembahkan untuk Tuhan, saking laparnya. Daud mengalami kesulitan, kesukaran, penderitaan. Kalau nubuatan yang dikatakan oleh Nabi Samuel bahwa Daud akan menjadi raja, tentu hal itu bertolak belakang ketika Daud berkelana di padang gurun, ketika dia harus menghindar dari Raja Saul yang ingin membunuhnya. Apa yang dinubuatkan Samuel mungkin dengan situasi yang Daud alami ketika dia kelaparan, ketika dia takut, ketika dia dikejar-kejar oleh maut. Tentu hal itu bertolak belakang dengan nubuatan dikatakan oleh Samuel. Tetapi kita lihat pada akhirnya apa yang dinubuatkan oleh Samuel itu digenapi. Daud menjadi seorang raja setelah dia mengalami penderitaan, kesulitan, kesukaran. Bukan karena Daud bersalah, karena Tuhan luaskan. Kesulitan, kesukaran, penderitaan itu bisa dikatakan adalah proses hidup manusia. Kesukaran, kesulitan itu juga bisa menjadi ujian iman kita kepada Tuhan. Apakah kita ini benar percaya kita kepada Tuhan, atau kita ini beriman percaya kepada Tuhan ketika kita diberkati, ketika hidup kita berkelimpahan, berkecukupan, ketika kita sehat. Tapi ketika kita dalam kesulitan, kesukaran, apakah kita tetap akan percaya kepada Tuhan? Saat ini kita tidak bisa beribadah. Tetapi jangan sampai karena kita tidak bisa beribadah di gereja, ya, kita melupakan hubungan persekutuan kita dengan Tuhan dari hari ke hari. Jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa bersekutu di gereja, kita hanya ibadah online, kita berdoa hanya per keluarga sekarang. Tapi jangan tinggalkan itu. Saya katakan jangan sampai COVID-19 ini menjadikan kita takut yang berlebih. Sebagai manusia pasti khawatir, takut pasti ada yang namanya manusia. Kita takut tertular, ya wajar, karena kita ini manusia. Tapi jangan sampai ketakutan terhadap COVID-19 ini sampai-sampai membuat kita melupakan Tuhan, atau sampai-sampai kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan luaskan? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Saya katakan pemahaman kita, pemikiran kita mungkin saat ini terbatas. Kita mungkin saat ini belum mengerti apa rencana Tuhan ke depannya melalui COVID-19 ini. Tetapi firman Tuhan mengajarkan Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Di tengah COVID-19 ini, biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Tetapi, biarlah COVID-19 ini menjadi ujian buat iman kita. Sekalipun kita saat ini ada rasa takut, ada rasa khawatir, mengalami kesulitan, kesukaran, mungkin secara ekonomi, tapi biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah iman kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Mungkin saat ini banyak di antara kita yang mengeluh. Tadi saya katakan karena kita dalam bersosialisasi terbatas. Kita tidak bisa lagi main, kita tidak bisa lagi piknik, ya. Kita mungkin tidak bisa lagi jalan-jalan, shopping, ke mall, ya.
Tetapi jangan sampai hal itu membuat kita lupa bahwa hidup kita ini sebagai manusia diperhatikan oleh Tuhan. Jangan sampai di tengah kesulitan sekarang ini kita mengeluh kepada Tuhan karena kesulitan kesukaran yang terjadi saat ini. Saya akan bacakan dari Ratapan 3 ayat yang ke-39-nya. Mengapa orang hidup mengeluh? Biar setiap orang mengeluh tentang dosanya. Di sini Tuhan berkata, jangan kau mengeluh tentang hidupmu, tapi mengeluhlah tentang dosa kesalahanmu. Ini teguran Tuhan kepada bangsa Israel, kepada kerajaan Yehuda saat itu. Kenapa engkau mengeluh? Karena engkau menderita, karena engkau sakit, karena engkau kelaparan. Mengeluhlah karena dosamu, hai Israel. Karena penghukuman Tuhan itu terjadi karena mereka berbalik dari Tuhan. Seperti saya katakan tadi, COVID-19 ini kita tidak tahu kenapa Tuhan luaskan terjadi. Apakah kita orang yang percaya ini sudah banyak salah di hadapan Tuhan, atau mungkin bumi ini sudah sangat bersalah di hadapan Tuhan seperti zamanmu? Ya, kita tidak tahu. Saya tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita sebagai orang percaya beriman bahwa Tuhan luaskan segala sesuatu itu terjadi. Tuhan luaskan, dan Tuhan itu baik. Saya katakan, sebelum penderitaan datang, Tuhan sudah peringatkan bangsa Israel. Sama seperti kita pun orang yang percaya, Tuhan memberikan kita kitab Wahyu. Apa yang akan terjadi akhir zaman, Tuhan sudah beritakan, Tuhan sudah membuatkan, Tuhan sudah memberitahu kepada kita bahwa bumi ini, dunia ini semakin hari semakin bertambah jahat. Tidak semakin baik, tapi semakin sulit kehidupan di muka bumi ini. Karena dengan banyaknya persaingan, karena dengan banyaknya mungkin manusia yang sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan, sudah Tuhan nubuatkan dalam kitab Wahyu, dan itu adalah kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan berjanji bahwa orang yang berharap kepadanya akan Tuhan pelihara, dan Tuhan itu baik kepada orang yang berharap kepadanya. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dengan dunia ini, kita beriman bahwa Tuhan pasti akan memelihara kita. Sama ketika Tuhan memelihara Nabi Elia ketika Israel mengalami kelaparan yang sangat dahsyat. Tuhan pelihara Nabi Elia melalui burung gagak. Tuhan pelihara di sungai Kerit. Ketika burung gagak tidak lagi mengirimkan daging, ya, dan sungai Kerit pun mengering, Tuhan memelihara Elia melalui janda di Sarfat. Dicukupkan apa yang Elia butuhkan. Kita pun harus mengimani di tengah kesulitan kesukaran hidup ini pasti ada pemeliharaan Tuhan. Pasti Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Mungkin sekalipun Tuhan luaskan kita mengalami kelaparan, jangan membuat kita berhenti berharap. Karena Tuhan sudah memberikan contoh Yeremia, Nabi Yeremia. Dia pun mengalami kesukaran di Israel, tapi dia bisa berkata Tuhan itu baik. Jangan berhenti berharap. Jangan berhenti berharap. Karena hidup orang percaya itu ditentukan oleh Tuhan. Bahwa orang benar itu hidupnya bukan ditentukan oleh hal makan minum saja, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Tuhan. Saat sulit ini iman kita diuji. Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa jangan mengeluh. Mengapa orang hidup mengeluh? Mengapa hidup orang mengeluh? Tuhan berkata, kenapa? Karena hidup ini Tuhan, kita sebagai orang percaya hidup kita ini dipelihara oleh Tuhan.
Sekalipun memang kita yang bekerja, kita yang mencari nafkah, kita yang membanting tulang, tapi di balik kita membanting tulang itu, kita harus bersyukur bahwa kita masih bisa menerima upah, menerima penghasilan, kita masih bisa makan. Sekalipun mungkin kita tidak lagi menikmati makanan-makanan yang wah, yang mewah, yang enak, tapi dicukupkan oleh Tuhan. Sama seperti Nabi Elia, dicukupkan oleh Tuhan sehingga Nabi Elia tetap hidup. Kita pun harus beriman, kita pasti akan hidup kalau hidup kita ini berharap kepada Tuhan. Dan bila hidup kita ini benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Jangan mengeluh tentang hidup ini, Tuhan berkata, tapi mengeluhlah tentang dosa-dosa kita. Karena dosa ini yang menghambat berkat dari Tuhan, baik itu berkat rohani, baik itu berkat jasmani. Sekali lagi saya katakan, jangan kita lupa sebagai orang percaya, Tuhan ingin umatnya untuk memikul salib. Bukan hanya memikul berkat-berkat jasmani, memikul salib. Jangan lupakan itu. Ada salib, ada penderitaan. Tuhan tidak selalu membawa kita ke padang rumput yang hijau, yang segar, kepada air yang tenang. Terkadang kita pun Tuhan luaskan masuk ke dalam lembah yang kelam. Tuhan luaskan. Tetapi di dalam lembah yang kelam ada tongkat, ada gada Tuhan yang memelihara kita. Iman. Orang benar hidup oleh iman. Mari kita beriman, punya keyakinan seperti yang Yeremia katakan bahwa Tuhan berkenan pada orang yang berharap kepadanya. Jangan kita melupakan Tuhan. Kita harus mengimani bahwa di tengah kesulitan ini Tuhan beserta dengan kita, dan pasti Tuhan akan memberkati, mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jangan kita melupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan kita meninggalkan doa kepada Tuhan. Jangan kita berhenti berharap kepadanya. Teruslah berharap kepadanya. Biarlah dalam kesulitan-kesukaran yang saat ini kita hadapi, kita melihat penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita melihat berkat-berkat yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Satu hal, selama hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, selama kita benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Sekalipun kesulitan terjadi, tetapi pemeliharaan Tuhan pasti akan nyata dalam hidup kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak